kasih telah hadir di online conference Zenmoney. Hari ini Bernhard Faras selaku moderator akan memandu acara hari ini. Di sini saya bersama dengan Pak Defendi selaku CEO dan founder dari Zenmoney, ya Pak ya? Ya. 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 Untuk rekan-rekan wartawan, saya mengingatkan kembali, tadi kami sudah mengirimkan Google Form juga. Google Form juga nanti akan kita chat di Zoom meeting ini. Di situ tolong nanti diisi, jadi kita bisa mengirimkan juga rekaman video di sini dan kita akan mengirimkan press release melalui chat di sini. Nanti akan dikirimkan oleh rekan saya. Lalu untuk meeting hari ini Pak Defendi akan mempresentasikan tentang Zenmoney dan bagaimana peran dari remitansi itu sendiri, ya, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Siap. Ya. Kepada wartawan-wartawan yang sudah join ke Zoom dan belum join ke Google Hangout, itu juga bisa langsung join ke Google Hangout, karena di Google Hangout itu ada slide-nya, jadi bisa dilihat presentasinya oleh Pak Defendi dan bisa dilihat di presentasi di Google Hangout secara bersamaan. Oke, langsung saja Pak, kita mulai. Oke, terima kasih Pak Bernhard. Silakan, waktunya dipersilakan. Ya, oke. Pertama-tama terima kasih kepada rekan-rekan media atas waktu yang diluangkan untuk hadir dalam online press conference dari Zenmoney. Lalu dalam kesempatan ini saya juga ingin pakai untuk mendoakan bangsa kita agar terhindar dari segala mara bahaya dan kemalangan di tengah pandemi COVID, dan juga memohon kesembuhan bagi para pasien dan bagi yang meninggal diterima amal ibadahnya dan keluarga yang ditinggalkan juga dikuatkan. Amin. Lalu meskipun ada pandemi ini, tetap bagi kami ini adalah momen yang sangat kami nantikan untuk dapat memperkenalkan diri kepada rekan-rekan media, dan juga semoga kami dapat membina hubungan baik dengan rekan-rekan sekalian. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Bong Defendi, lulus S1 dari BINUS tahun 2007. Di tahun 2005 sebelum saya lulus, saya sudah mulai bisnis saya yang pertama dan masih berjalan sampai dengan saat ini. Dari lulus kuliah sampai sekarang boleh dibilang saya nggak pernah merasakan bekerja di sebuah korporasi. Mungkin bisa dibilang ya darah saya adalah entrepreneur sejati. Hingga saat ini saya sudah mencoba 9 bisnis di berbagai sektor seperti food and beverage, ekspor impor, IT company, dan tech startup. Lalu di 2009 saya mendapatkan kepercayaan untuk menjadi konsultan di Bank Indonesia, OJK, dan DJP hingga saat ini. Di 2010 kami terdaftar sebagai Gold Partner Microsoft Indonesia hingga sekarang. Dan yang paling terbaru, saya memulai journey baru saya di Zenmoney dari 2017. Lalu paham bahwa banyaknya jatuh bangun dalam membangun bisnis, maka untuk meningkatkan kesuksesan di journey yang baru saya ini, saya akhirnya belajar lagi lewat suatu program namanya Honor Institute di 2016. Program tersebut merupakan program dari Silicon Valley. Sistemnya itu langsung dari San Francisco, dan di akhir program saya berkesempatan untuk mengunjungi startup besar seperti Google, Facebook, lalu Airbnb. Jadi itu jadi modal awal saya. Dan ternyata hasilnya memang sungguh membanggakan, karena di tahun 2018 saya terpilih sebagai salah satu pemenang di Wirausaha Muda Mandiri, Wonderful Startup Academy, Visa Everywhere Initiative, dan juga Endeavor Pitch Up di 2019 itu. Yang terakhir, saya juga mendapatkan undangan di 2020 ini. Sebenarnya program itu dimulai di bulan Februari dari Alibaba Entrepreneurship Training. Tapi karena adanya pandemi ini dan lockdown di China, semua kegiatannya itu sementara dialihkan dengan pembelajaran online sambil menunggu pandemi mereda.
Nah, berikutnya kita pengen tahu juga kan apa sih sebenarnya Zen Money. Jadi mungkin sebagai briefnya, kami adalah perusahaan yang memberikan layanan keuangan, tapi fokusnya adalah pada kegiatan perpindahan uang baik secara domestik maupun internasional, atau biasa juga disebut dengan remitansi. Yang kami lakukan kegiatannya dengan mengedepankan elektronik, lalu cepat, transparan bagi para pekerja migran dan pelaku UMKM di Indonesia. Visi kami adalah menjadi perusahaan pengiriman uang terbaik di Indonesia dengan layanan yang mudah, terpercaya, dan terjangkau bagi semua kalangan. Oleh karena itu, kami berusaha memenuhi kebutuhan dari para nasabah dan terus memperluas jaringan kemitraan kami yang sekarang ini sudah mencakup lebih dari 50 lokasi di 4 negara. Dan saat ini kami juga merupakan perusahaan penyelenggara transfer dana berizin dari Bank Indonesia. Nomor izinnya ya 22265 Jakarta 2. Berikutnya untuk industri remitansi sendiri. Jadi perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, yaitu Mr. Rodrigo Chavez, mengatakan bahwa remitansi kita di 2017 itu mencapai 118 triliun rupiah dan memberikan sumbangsi pajak sebesar 10%. Sementara jika kita menilik data dari tahun berikutnya, di tahun 2018, angka remitansi itu meningkat menjadi 153,6 triliun rupiah, yang mana dapat kita lihat pertumbuhan year on year-nya itu adalah sebesar 25%. Dan juga jika dipatokan kepada kontribusi ke APBN 2020 kita sekarang, dari sektor penerimaan negara bukan pajak, kontribusinya adalah sebesar 42%. Jadi data ini tentu memiliki resonansi yang luar biasa. Tapi yang sangat disayangkan bahwa dari seluruh pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, 47% diantaranya itu merupakan pekerja migran yang tidak terdata. Jadi karena mereka tidak terdata, muncullah istilah pekerja migran ilegal, yang mana ini menjadi stigma untuk mereka. Dan karena mereka ini dianggap ilegal, mereka juga tidak mengirimkan uang lewat channel-channel atau jalur-jalur yang legal. Jadi apa sih alasan mereka? Terutama mereka tuh takut dipulangkan. Jadi mau nggak mau mereka lewat jalur yang ilegal juga, dan biaya yang dicas kepada mereka ketika mereka melakukan pengiriman uang yang ilegal tersebut itu rata-rata sebesar 7%. Jadi mereka mau tidak mau harus mengeluarkan biaya remitansi sebesar 7% untuk mengirimkan uang daripada dipulangkan, gitu. Nah, disinilah kami hadir karena kami melihat permasalahan tersebut, lalu kami bergerak aktif menyediakan solusi, yaitu berupa jalur transaksional keuangan yang menghubungkan penyelenggara jasa remitansi di luar negeri dengan penyelenggara jasa remitansi di dalam negeri. Jadi itu semua kita bungkus dan kita gunakan teknologi dengan standar internasional demi kenyamanan dan keamanan para nasabah. Nah, dengan adanya jalur transaksi ini, Zen Money itu dapat menyediakan jaringan. Yang pertama adalah jaringan global untuk melakukan penerimaan dana melalui lokasi-lokasi mitra, dan ini harus digarisbawahi bahwa mitra-mitra kami itu adalah mitra yang berizin. Jadi kami tidak melakukan kemitraan dengan penyelenggara transfer dana di negara lain yang dalam tanda kutip ilegal tadi. Kenapa? Karena kami ingin memberikan kepastian kepada para pengguna kami. Lalu yang
berikutnya adalah kami juga punya sistem terpadu, dan itu dibangun dengan audit yang baik sesuai dengan standar perbankan, dan tentunya sudah diakui oleh Bank Indonesia. Oke. Lalu yang berikutnya, yang ketiga adalah kami juga memberikan layanan ekstra. Layanan ekstra dalam rupa misalnya pembayaran tagihan, cicilan, hingga kesempatan bagi para pekerja migran kita untuk melakukan investasi, baik investasi yang sederhana dalam rupa tabungan atau juga instrumen-instrumen investasi lainnya yang dirasa memungkinkan bagi mereka. Contohnya adalah investasi di emas. Lalu yang berikutnya, nah ini adalah beberapa lokasi penerimaan dana kami yang ada di luar negeri. Jadi kami sebutnya, kalau di luar negeri itu adalah smart store. Kalau untuk yang domestik, kami juga punya domestik, itu kami sebutnya sebagai toko semar. Jadi branding ini kami gunakan untuk membangun pandangan positif bahwa sebenarnya nih para pekerja migran kita itu adalah insan-insan yang smart, insan-insan yang pandai, dan juga selalu memikirkan kesejahteraan keluarganya. Nah, yang berikutnya, sampai dengan saat ini kami telah memiliki lebih dari 50 lokasi penerimaan uang di 4 negara yang tadi sudah saya sampaikan, lebih dari 100.000 nasabah aktif, dan total remitansi yang melalui jaringan kami itu sudah lebih dari 40 miliar rupiah setiap bulannya. Nah, bagi Zen Money sendiri, pandemi COVID-19 ini tentu hal yang sangat disayangkan, karena aturan lockdown di beberapa negara itu memberikan dampak kepada para pekerja migran kita. Mereka jadi kesulitan untuk mengirimkan uang karena tidak bisa keluar rumah karena lockdown, dan juga banyak dari layanan remitansi yang di luar negeri itu tutup. Jadi karena hal-hal seperti itu, kami melihat dan sejalan dengan komitmen kami untuk terus menyediakan layanan bagi para PMI. Nah, kami tetap full 100% operasional di luar negeri, tapi menerapkan dengan beberapa strategi yang dapat dilihat. Mungkin yang pertama itu adalah kami membuat SOP penerimaan uang di lokasi dengan alat pendukung kesehatan, misalnya hand sanitizer. Kami juga bagikan masker gratis kepada para nasabah yang datang ke lokasi, dan juga petugas kami itu dilengkapi dengan sarung tangan dan masker. Lalu yang berikutnya, kami juga menyediakan layanan jemput bola untuk para PMI yang ada di rumah nggak bisa keluar. Kami jemput bola. Nah, caranya itu kami juga ada social distancingnya juga sih. Jadi sebelum mereka mengirimkan uang pada saat kita datang itu kami selalu berikan mereka itu ada satu amplop plastik. Jadi uangnya itu dimasukkan ke dalam amplop plastik ini. Setelah uang itu dimasukkan ke dalam amplop plastik dengan semua instruksinya di sana, itu akan diserahkan kepada petugas kami yang keliling jemput bola tadi. Lalu yang berikutnya juga secara teknologi ya, itu kita juga manfaatkan. Yang tadinya bukti penerimaan itu fisik seperti ini, kami ubah menjadi bentuknya adalah e-receipt, dan e-receipt itu kami berikan lewat channel WhatsApp, karena teman-teman kita para PMI itu juga sudah punya biasanya sudah punya akun WhatsApp sendiri. Setelah itu
Kami juga memberikan bantuan langsung maupun tidak langsung kepada PMI dan keluarganya. Lalu setelah selama lebih dari sebulan lah kira-kira ya, kami jalankan strategi-strategi ini, hasilnya juga cukup baik. Layanan kami telah menjadi pilihan karena adanya sistem jemput bola tadi. Lalu ada banyak permohonan menjadi rekanan-rekanan baru, dan dari sisi pertumbuhan dari bisnis kami sendiri, kami melihat rata-rata transaksi bulanan itu juga pertumbuhannya juga meningkat. Dan ini tercermin juga dari peningkatan nasabah baru melalui referensi-referensi dari nasabah yang lama. Lalu juga terkait dengan kewajiban kami sebagai penyelenggara transfer dana yang berizin, kami ini juga menjadi salah satu penyelenggara transfer dana yang masih aktif memberikan laporan kepada Bank Indonesia, dan juga interaksi melalui WhatsApp itu juga semakin meningkat lah. Berikutnya bagi kami tentu apa sih yang akan kami jalankan setelah ini. Kami melihat ada dua hal. Yang pertama adalah kami akan memunculkan CSR program kami dengan nama dengan hashtag Mani Peduli. Ini dalam skala yang kecil itu untuk menunjukkan peran penting PMI dalam membantu berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia. Tapi dampak besarnya tentu kita punya hal yang jauh lebih besar daripada ini. Dan yang kedua adalah launching aplikasi kami. Karena saat ini dengan situasi lockdown itu terjadi kesulitan karena mereka nggak bisa keluar. Kami melihat yang paling baik sekarang ini adalah memanfaatkan teknologi, yaitu aplikasi. Jadi mereka nanti bisa melakukan transaksi pengiriman uang itu langsung dari rumah. Dan ini juga memberikan kontrol terhadap keuangan mereka sendiri, dibandingkan kalau mereka itu mengirimkan uang kepada kenalannya mereka. Karena ketika uang itu berpindah, katakanlah diberikan itu 1 juta, 1 juta itu seringkali beralih fungsi. Yang tadinya harus bayar uang sekolah itu jadinya hal yang lain. Dengan adanya aplikasi, mereka bisa kontrol sendiri keuangan mereka untuk bayar tagihan listrik di rumah, bayar uang sekolah, dan juga hal-hal lain yang sekiranya perlu. Kira-kira demikian yang dapat kami sampaikan saat ini. Semoga Zmani dapat menyampaikan pesan kepada masyarakat kita, masyarakat Indonesia, bahwa ekonomi kita ini ditopang oleh para pekerja migran kita melalui remitansi yang mereka kirimkan setiap bulannya. Dan mari kita berikan kebahagiaan kepada mereka, semoga mengirimkan uang menggunakan Zmani. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Defendi. Ya, untuk rekan-rekan wartawan sekarang kita buka langsung untuk sesi Q&A. Boleh. Untuk wartawan yang ingin bertanya bisa langsung melalui grup chat di Zoom. Ya, boleh. Boleh. Kalau pakai suara juga boleh, Mbak Yani. Ya. Oh iya. Ya. Oh ya. Oke. Oke. Oke.
Oke. Nah, untuk sesi Q&A ini akan kita bukanya satu persatu. Jadi setelah kita jawab yang Mbak Yeni, baru kita buka ke yang lain. Oke, siap. Ya, pertama dari cara kerja dulu Pak. Cara kerjanya seperti apa? Lalu agennya, lalu ada di negara mana saja, baru aplikasinya. Oke, siap. Jadi pertama-tama terima kasih kepada Bu Yeni ya dari Media Sosial. Terkait dengan teknis cara kerjanya, apakah kami menggunakan agen? Iya, betul, kami menggunakan agen. Cuman yang menjadi pembeda itu adalah kami memberikan sistem atau kami memberikan aplikasi sendiri kepada para agen-agen ini, sehingga mereka bisa bertindak sebagai teller dari Zen Money. Dan kalau misalnya yang dengan metode konvensional itu di depan agen-agen ini adalah branding dengan nama mereka sendiri. Sementara kalau kami punya brand sendiri yang kita letakkan kepada lokasi-lokasi penerimaan dananya kita, yaitu yang tadi Smart Store tadi. Jadi kalau di slide saya coba kembalikan ke sini ya. Nah itu semua tokonya itu kita branding ulang gitu. Kita branding ulang, kita berikan logonya kita berikan semua marketing toolsnya kita, sehingga mereka itu menjadi dalam tanda kutip cabangnya Zen Money yang ada di luar negeri. Oke. Lalu yang kedua terkait dengan lokasi tadi ya, ada negara mana aja. Saat ini kami punya presence di 4 negara, China, Malaysia, Hong Kong, dan Singapura. Jadi kalau ditanya apakah ini negara-negara yang banyak penempatan migrannya, ya betul, karena kita bisa melihat ada Malaysia dan Hong Kong, itu yang cukup banyak. Cuma secara bisnis, China dan Singapura dan China, Malaysia, Hong Kong dan Singapura. Ya, jadi di Malaysia dan Hong Kong itu tentu banyak pekerja migrannya, tapi untuk yang China dan Singapura itu justru transaksi kami lebih banyak yang bisnis UMKM sih sebenarnya. Jadi banyak yang sifatnya importir lah Bu. Importir yang melakukan pembayaran ke luar negeri gitu. Lalu yang tunggu sebentar, mikrofonnya sedang di switch. Ya. Oke. Tes cek bisa ya. Oke. Jadi kalau yang berikutnya tadi terkait aplikasi ya. Nah, aplikasi yang sekarang ini ada yang kami miliki itu secara garis besarnya ada 2 aplikasi. Satu aplikasi teller, itu yang dipakai oleh cabang-cabang yang kami di luar negeri, dan yang kedua adalah aplikasi untuk penggunanya langsung, untuk nasabah langsung. Nah mungkin yang Ibu yang di-download di Google Play itu adalah aplikasi yang kami berikan kepada para nasabahnya kami. Sementara kalau untuk aplikasi yang dipakai oleh teller itu kami nggak upload di Play Store karena keperluannya adalah untuk B2B. Kira-kira itu ada lagi nggak pertanyaan? Kalau untuk aplikasinya yang bisa begini. Oke. Jadi kalau untuk aplikasinya seperti yang tadi saya jelaskan di slide, sebenarnya kami sudah soft launch di sana, tapi memang untuk distribusinya masih belum terlalu masif. Dengan adanya pandemi ini kami mau mulai mau mulai di kick out lagi. Jadi kita pengen aplikasi yang sudah ada itu mungkin nanti kita akan naikin ke versinya
dan kita distribusikan supaya mereka bisa pakai langsung. Kira-kira seperti itu. Oke Mbak, apakah sudah cukup menjawab tadi? Ya. Oh enggak, semua bank di Indonesia itu bisa diambil. Dan kami juga punya jaringan ke kantor pos sih. Jadi kalau mau pengambilan di kantor pos, tinggal diberikan aja KTP dan ada PIN yang biasanya kami berikan kepada pengirim. Ya, Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Yani. Mungkin kita buka untuk pertanyaan kedua. Silakan. Untuk yang ingin bertanya bisa langsung membuka mic-nya atau menanyakan dulu via Zoom chat. Oke, dari Mas Romi ya. Oke, Mas Romi silakan. Oh, saya Defendi. Ya. Betul. Oke ya. Makasih Mas Romi ya. Jadi mungkin yang pertama terkait dengan kartu ya. Jadi kalau kita bicara remitansi, itu sektor remitansi ada terbagi jadi 4. Yang pertama itu adalah individual pekerja migran. Yang kedua itu adalah student, para pelajar kita yang di luar negeri. Yang ketiga itu traveler. Yang keempat itu berbisnis. Jadi apa yang Zen Money lakukan itu saat ini kami mulai masuk ke 3 sektor. Satu adalah sektor pekerja migran, yang kedua adalah bisnis karena untuk UMKM ya, kegiatan ekspor dan impornya. Lalu yang ketiga yang paling baru itu adalah kartu. Jadi kami punya satu produk lagi yang nantinya akan kita launch, dan tentunya kalau di launching kami akan undang juga teman-teman media. Kami sebutnya dengan nama Smart Trip. Jadi Smart Trip itu adalah sebuah produk remitansi yang didesain khusus untuk para traveler. Nah, mungkin saya izin sebentar untuk ambil sampel kartunya ya. Lagi diambil, sedang diambil Pak. Mungkin lagi kita menunggu tadi untuk target marketnya pekerja urban dan traveler. Nah karena sektor traveler itu kami melihat produk yang paling bagus itu adalah menggunakan kartu. Dan tadi saya sempat tangkap pertanyaannya adalah kenapa sih perlu kartu gitu ya? Kartu itu gunanya untuk apa? Jadi kartu itu untuk melakukan transaksi di luar negerinya, Mas. Jadi anggapannya ini nih kayak kartu kredit lah, kayak kartu kredit, tapi proses pengajuannya itu nggak seribet kartu kredit. Apa yang kami perlukan datanya itu hanya data KYC biasa, dan
Setelah dia ngisi data, kita verifikasi, nanti kartunya akan kita kirimkan dalam waktu 1 sampai 2 minggu. Kenapa 1 sampai 2 minggu? Karena prosesnya itu bukan hanya di kami sendiri, dan proses itu terkait juga dengan card issuer. Jadi bentar. Oke, dulu sebentar. Sedang menunjukkan contoh kartunya. Oke, mungkin sambil menunggu kartunya, untuk penjelasan tadi ada pertanyaan tambahan mungkin Mas? Oke, mungkin bisa diperlihatkan dulu Pak kartunya. Oke. Apa? Jadi ini adalah kartu untuk yang kami gunakan untuk para traveler, tapi ini belum launching ya Mas ya. Jadi ini baru saya tunjukkan dulu kenapa harus ada kartu. Nah, kartunya kira-kira seperti ini. Jadi dari kartu ini nanti setiap rupiah yang mereka masukkan, traveler ini masukkan ke dalam akun ZenMoney, itu kita akan otomatis konversikan untuk setiap pembelanjaan melalui kartu. Jadi katakanlah dia pakai misalnya di Singapura itu dia pakai 5 Singapura dolar, nanti yang terpotong itu sebenarnya saldo rupiahnya. Kira-kira seperti itu kalau untuk yang alat pembayaran menggunakan kartu ini. Oke, sama tadi ada persyaratannya Pak. Ya. Itu kan lebih nggak ribet nih dari kartu kredit. Itu seperti apa dan data apa aja yang perlu disetorkan mungkin sama nasabahnya. Oke. Jadi kami itu patokannya kepada paspor. Karena ini transaksi internasional, kami menggunakan data-data yang paling minimal adalah paspor. Di samping itu juga pasti ada formulir isian, misalnya seperti nama, ya detail-detail kayak di formulir perbankan sih. Cuman itu semua kami masukkan ke dalam aplikasi. Jadi kami punyanya e-formulir. Lalu dari target market kan tadi ada migran, traveler, dan bisnis. Mana yang paling banyak transaksinya? Oke. Mungkin saya tidak bisa grading dari 3 itu langsung, karena kalau kita lihat karakteristiknya, misalnya seperti para pekerja migran, mereka mungkin pengirimannya nggak besar, tapi frekuensi mereka itu sering. Lalu kalau misalnya pelaku bisnis UMKM, mereka terbalik, mereka melakukan transaksi remitansi itu tuh jarang. Tapi sekali mereka bertransaksi, itu volumenya cukup besar. Jadi apa yang dapat kami sampaikan saat ini adalah kami memang tidak bisa grading dari semuanya itu sih. Karena masing-masing spesifik. Dan produk yang kami kembangkan untuk mereka itu juga spesifik. Sama seperti yang tadi contohnya kartu ini. Kartu ini tentu tidak akan efektif kalau kita berikan kepada pelaku bisnis atau pekerja migran. Seperti itu Mas. Oke Mas, ada yang ingin tambahkan lagi? Sudah cukup menjawab? Ya. Boleh, silakan satu lagi ya Mas. Ya. Oke.
Sistem apa untuk mencegah money laundering antar negara? Oke. Ini teknis dan sangat seru banget sih Mas kalau kita bicara mengenai penerapan APU PPT ya. Jadi tentu framework APU PPT kami itu kami turunkan dari arahan-arahan regulator kita, which is Bank Indonesia dan PPATK. Jadi kalau frameworknya kita translasikan kepada kegiatan transaksional kita, itu mungkin saya bisa sampaikan contohnya lah ya. Misalnya untuk setiap kiriman, setiap transaksi pengiriman dari pekerja migran itu tuh paling maksimal hanya bisa 10 juta rupiah. Lalu contoh yang kedua, ekuivalen itu ya. Contoh yang kedua adalah untuk kiriman satu orang itu hanya bisa dikirimkan ke 5 nomor rekening. Yang mana nomor rekeningnya ini kalau dia mau nambahin, dia ada verifikasi tambahan, misalnya seperti kartu keluarga. Jadi memastikan bahwa orang yang mereka kirimkan itu adalah orang yang punya relasi dengan mereka. Jadi kira-kira seperti itu sih. Dalam gambaran besarnya kami menggunakan framework APU PPT yang diturunkan dari PPATK dan BI. Penerapannya kami masukkan ke dalam sistem dalam bentuk limitasi-limitasi. Oke, siap. Ya, sudah cukup menjawab ya Mas ya. Nanti jika ada pertanyaan lagi nanti bisa langsung ditanyakan via chat juga. Nah, oke, kita buka untuk pertanyaan ketiga ya Pak ya. Baik. Oke, untuk rekan-rekan wartawan bisa bertanya langsung di chat kembali lagi atau bisa langsung buka mikrofonnya. Oke, dengan Mbak Kori ya. Ya. Oke, iya Mbak Kori. Oke. Pertanyaan pertama tadi pasar Indonesia dengan keadaan seperti ini target penggunanya seperti apa Pak? Ya. Terus untuk yang kedua itu di Indonesia dari 4 target tadi migran, mahasiswa, traveler dan bisnis itu mana yang terbaik? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Kori ya. Jadi yang pertama target pengguna kami ke depannya. Jadi apa yang kami sudah jalankan dari 2017 itu memang awalnya adalah para pekerja migran. Jadi kenapa dari 4 itu kami fokusnya ke para pekerja migran? Karena kami melihat dari industri remitansi yang mungkin saya bisa sampaikan sudah belasan tahun itu tidak tersentuh teknologi ya. Karena banyak sekali remitansi konvensional, dan kami melihat dari 4 sektor tadi yang paling perlu dibantu itu adalah para pekerja migran kita. Mereka menemukan berbagai macam kesulitan ketika ingin mengirimkan uang dan juga begitu banyak fraud yang mereka hadapi. Mungkin kita sering dengar di media bagaimana mereka ditipu saat melakukan remitansi atau berada di sana mereka sebagai orang ilegal dan sebagainya. Nah, kami melihat mereka lah sosok-sosok yang perlu kami bantu di awal. Jadi dari 2017 kita desain produk-produk kita deliver solusi kita memang dikhususkan kepada para pekerja migran. Jadi kalau ditanya target pengguna, kami akan berfokus untuk cover seluruh pekerja migran kita dulu, which is saat ini mungkin data yang dapat kita kumpulkan dari Bank Dunia dan Bank Indonesia itu ada sekitar 9,2 juta jiwa. Nah,
Itu yang pertama. Tapi tidak melepas sektor-sektor lain ya, karena ini adalah target, dan target itu sejalan dengan apa yang kami cita-citakan dari awal, yaitu membantu PMI. Lalu yang kedua, dari semuanya itu dapat kami sampaikan saat ini adalah pengguna kami kebanyakan adalah para pekerja migran. Karena tadi juga dari 2017 kita memang dari job market itu kita masuk ke sana, kita searching mereka dengan baik, sampai saat ini kami ada di 4 negara dan melayani pekerja migran di 4 negara itu. Kira-kira seperti itu. Oke, sudah cukup menjawab Pak Farid? Ya. Saat ini pengguna aktif kami itu lebih dari 100.000 sih. Jadi kalau dilihat potensinya ini memang masih sangat besar. Ya, sudah cukup Mbak Farid? Oke, terima kasih ya Mbak Farid. Oke, kita mungkin ini pertanyaan keempat ya Pak. Ya. Mungkin untuk menutup pertanyaan kita hari ini dulu. Oke. Nanti jika waktu ada pertanyaan-pertanyaan lain, karena tadi ada limit untuk waktunya. Jadi nanti kalau untuk ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan langsung ke kita, dan setelah ini kita juga ada Google Form di situ, nanti saya ingatkan kembali untuk diisi. Jadi kita sekarang buka untuk pertanyaan terakhir, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Ya, dari Mas Fahmi Kata Data ya? Ya, dari Mas Fahmi. Iya, oke Mas Fahmi, silakan Mas. Mas Fahmi, maaf, bisa diulang lagi pertanyaannya karena koneksi internetnya maaf. Ya. Oke. Mungkin sebelum dijawab Pak, biar sekalian nih untuk wartawan yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi biar nanti pertanyaannya kami gabungkan untuk dijawab. Oke, boleh. Nah, silakan. Oke, untuk satu lagi mungkin agar sekalian pertanyaannya, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Ini dari Mas Fahmi ya? Oke. Oke. Untuk pertanyaan saya tutup dulu dan dijawab dulu ya. Oke. Baik Pak, yang pertama tadi targetnya Pak, kan mungkin nggak bisa disebut nih berapa jumlahnya. Dari targetnya migran, traveler, bisnis, mahasiswa, itu bisa mungkin diberikan persentasenya Pak. Ya, berapa yang paling banyak? Oke. Kalau tadi pertanyaannya berdasarkan jumlah pengguna, mungkin saya bisa bilang lebih dari 90% itu adalah para pekerja migran. Karena saat ini fokus kami di pekerja migran,
Lalu meskipun kami sudah menjalankan sektor yang bisnisnya ekspor impor, tapi pengguna ekspor impor itu adalah perusahaan biasanya. Jadi akun mereka tuh nggak banyak. Lalu terkait dengan yang student, saat ini kami sedang mendesain produknya. Sementara kalau untuk yang traveler itu kami akan launching dalam waktu dekat. Itu yang pertama ya. Jadi masih didominasi oleh migran ya? Masih didominasi oleh migran. Ke atas itu migran. Betul. Lalu di tengah pandemi ini, itu apakah mempengaruhi target tahun ini dari mulai target transaksinya dan penggunanya? Oke. Mungkin kalau ini saya kembali ke slide yang ini ya. Jadi evaluasi ya Pak ya? Iya, jadi kami sudah menjalankan beberapa strategi sebenarnya ketika kami jalanin ini nih mulai dari desainnya dari bulan Desember. Jadi pada saat China itu baru mulai gonjang-ganjing, Hong Kong juga baru mulai kena gitu, kami tuh udah ngerasain dampaknya dulu, Mas. Beda kan kalau di Indonesia kan baru mulai Februari ya kira-kira gitu ya. Nah, kalau kami udah ngerasain dampaknya dulu, kami buat strateginya. Strateginya seperti yang tadi saya sampaikan, sebenarnya yang paling minim, yang paling berarti bagi para pekerja migran itu adalah layanan jemput bolanya kami. Dengan ada layanan jemput bola ini, ternyata efeknya itu juga cukup baik untuk bisnis. Jadi tadi ya ada penyelenggara transfer dana yang di luar negeri itu yang tutup malah, lalu kebutuhan dari pekerja migran ini kan tetap harus ngirim uang ke keluarganya di rumah. Nah, dengan adanya itu kami itu bisa mengcover kebutuhan itu dari yang tadinya mereka kesulitan jadinya mereka terbantu. Jadi dari pertumbuhan transaksi, volume transaksi setiap bulan setelah kami menerapkan strategi ini justru meningkat pertumbuhannya. Dan mungkin terkait dengan pertanyaan yang tadi terakhir ya, terkait dengan pertumbuhannya, saya bisa sampaikan saat ini adalah pertumbuhannya lebih dari 2 digit. Oke. Nah, mungkin tadi ada sedikit Pak yang belum terjawab, yaitu dari segi strategi desain sendiri. Kan tadi salah satu strategi yang mungkin dengan jemput bola itu ya. Ya. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi mekanismenya seperti apa Pak? Oke. Jadi kalau yang jemput bola itu lebih ke agen kita ini kami berikan SOP. Kami berikan SOP bahwa mereka harus commute. Dan commute-nya itu juga jangan dibayangin pakai motor gitu ya. Mereka pakai mobil lah paling enggak. Pakai mobil untuk datang ke satu lokasi gitu. Nah, lokasi yang dimana kita sudah tentukan berdasarkan data pengguna kita dulu. Karena kami kan pengen tetap serving pengguna kita ya, yang paling utama ya. Jadi kita udah mapping nasabah-nasabah kami di lokasi-lokasi tertentu, kayak misalnya di Hong Kong tuh banyak di Mongkok gitu misalnya. Kalau di Singapura di Laki. Jadi kami udah mapping dan kita jemput bola ke sana. Kita datangin ke apartemen-apartemennya mereka. Jadi kita udah sosialisasiin. Dan beruntungnya karena kita semua itu elektronik, jadi proses penyampaian informasi itu tuh tidak manual. Jadi kami tadi saya sudah punya WhatsApp mereka, kami tinggal blast message saja bahwa hari ini di jam segini kami akan jemput kiriman Anda, tinggal disiapkan aja dalam bentuk tadi kantong plastik ini. Ya, jadi mengikuti standar keamanan kesehatan juga ya Pak ya? Betul. Kira-kira itu sih kalau untuk yang layanan jemput bolanya. Ya, strategi-strategi lain tentu tadi mengkonversi bukti menjadi e-receipt. Jadi kami coba mengkombinasikan antara teknologi dengan operasional yang offline-nya. Kira-kira seperti itu, Fahmi ya. Ya. Nah, mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Fahmi. Udah cukup menjawab Mas Fahmi?
Oke, sepertinya sudah. Ya, ya. Oke, ya, udah. Suaranya agak putus-putus. Terima kasih pertanyaan Mas Fahmi. Terus tadi ada pertanyaan selanjutnya mengenai investasi, Pak. Adakah target investasi yang ditarget untuk tahun ini untuk Januari? Dan bagaimana apakah nanti solusi ini akan diperluas sampai Timur Tengah? Untuk yang kedua, nah itu seperti apa dan apakah ada fitur-fitur baru untuk aplikasinya Zenman? Oke. Jadi bagi kami investasi itu adalah sarana pendukung, Mas. Jadi target utamanya kami bukanlah investasi. Jadi apa yang kami desain saat ini semua fokusnya adalah untuk para penggunanya kami. Dan mungkin ini dalam tanda kutip saya bisa sampaikan bisnis remitansi itu adalah bisnis yang sustainable. Jadi misalnya seperti Zenmoney sendiri itu saya bisa sampaikan bahwa kondisi keuangan kami itu cukup sehat dan pada saat awal-awal operasional itu kami bisa bilang kami adalah perusahaan yang profitable from day one. Karena apa? Terkait dengan tadi ya, kebutuhan dari mereka itu adalah kebutuhan yang legit, kebutuhan yang benar-benar real adanya. Berbeda mungkin dengan skenario lain, kadang-kadang kan ada yang kebutuhan atau problem-problem yang sebenarnya tidak eksis gitu. Nah, kalau ini problemnya eksis dan solusinya itu tepat untuk mereka, sehingga dari sisi bisnis itu dapat kami sampaikan itu adalah bisnis yang sustainable. Jadi kalau ditanya mengenai target investasi di tahun ini, tentu dengan strategi-strategi yang kami jalankan itu pasti ada plan A, plan B, bahkan sampai plan Z-nya gitu. Di dalam plan itu ada juga membuka kanal-kanal untuk investasi. Kalau ditanya targetnya mungkin dari sisi angkanya gitu ya, saat ini yang dapat kami sampaikan adalah kami akan menyesuaikan dengan strategi bisnisnya kami. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah akan diperluas ke Timur Tengah? Ya, Timur Tengah itu market yang luar biasa untuk PMI sih, Mas. Jadi kalau ditanya apakah akan diperluas, ya. Nah, model perluasannya kami itu kami punya dua metode. Jadi metode yang in-depth secara vertikal, artinya kami akan masuk ke koridor-koridor PMI misalnya seperti Saudi Arabia, dan juga kami punya strategi pengembangan yang secara horizontal, yakni kami tidak berhenti untuk meng-cater untuk melayani sektor pekerja migran, tapi kami juga akan masuk ke dalam sektor pariwisata gitu. Jadi penyebaran pasar kami akan diperluas ya dengan koridor-koridor baru yang sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Itu sih yang kedua. Yang ketiga feature-nya nih Pak. Oh iya. Ya. Oke, gimana? Mungkin saya tambahkan ya Mas ya. Jadi yang tadi secara vertikal itu adalah kami akan buka koridor-koridor baru, baik itu lewat sistem keagenan atau melalui entitas kami sendiri, terkait dengan satu vertikal sektornya. Jadi kayak misalnya tadi pekerja migran, saat ini kami caternya di Malaysia, Singapura, Hong Kong, China. Nah, kami akan buka ke Saudi Arabia. Nah, itu untuk PMI itu. Nah, kalau yang secara horizontal itu sebenarnya masuk ke sektor-sektor lainnya. Jadi seperti yang produk Smart Trip ini kita akan masuk ke sektor pariwisata.
siapa yang bisa menggunakan ini? Dua. Satu adalah orang Indonesia yang akan melakukan traveling ke luar negeri, dan juga sebaliknya, para traveler luar negeri yang akan jalan-jalan ke Indonesia dan dia bisa transaksi menggunakan kartu ini juga. Kira-kira seperti itu sih maksudnya. Oke, yang terakhir tadi. Oh, itu fitur sih. Itu mungkin jawabannya pertanyaan Iya. saya ya. Pertanyaan saya adalah fitur, jadi bagaimana? Betul. Oke. Terima kasih Mbak Yani. Jadi itu masuk ke dalam yang fitur di Zenmoney ya. Kira-kira apa sih yang akan kita lakukan untuk pengembangan fiturnya? Tentu yang pertama kita fokusnya adalah solusi yang memang spesifik untuk masing-masing sektor. Jadi kalau mungkin tadi yang Mbak ini ya sampaikan itu ada emas, ada bayar uang sekolah gitu-gitu kan. Itu adalah fitur yang kami tailor, yang kami desain khusus untuk para pekerja migran. Kenapa? Karena yang tadi ketika dengan metode konvensional mereka titip uang nih ke keluarganya, misalnya dititipkan 1 juta, tolong ya 500.000 ini untuk bayar listrik, 100.000 bayar uang sekolah, bla 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 gitu. Nah itu seringkali nggak tepat sasaran. Nah dengan adanya Zenmoney, ketika uang yang mereka kirimkan 1 juta tadi sudah mereka konversikan dari valuta asing masuk ke dalam Indonesia rupiah, itu mereka bisa kontrol. Mereka bisa sisihkan sebagian untuk bayar tagihan, sisihkan sebagian untuk investasi seperti yang tadi dalam bentuk tabungan emas, dan secara teknis itu kami sudah punya kerjasama khusus dengan para penyedia layanan ini. Kayak misalnya emas itu juga kami juga sudah ada kerjasamanya. Kira-kira itu. Nah fitur pengembangan lanjutannya itu sudah live. Cuman masalahnya kan karena kami masih soft launch ya, dan itu masih didistribusikan kepada si para PMI. Tapi kalau technically sih itu udah live. Oke Mbak, sudah cukup jawab Mbak? Oke. Iya betul. Jadi untuk aplikasi ini kami soft launch itu baru di bulan September tahun kemarin, kira-kira Agustus September tahun kemarin. Jadi apa yang kami lakukan adalah mencoba untuk memperkenalkan layanan baru. Jadi yang angka 100.000 pengguna aktif itu adalah pengguna nasabah kami yang datang ke Teller. Sambil ini kita ongoing introduction terhadap aplikasinya. Oke. Iya. Lebih dari 100.000. Iya. Lalu tadi ya sama-sama. Oke. Untuk nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain mungkin kita bakal buka sesinya di sesi selanjutnya ya Pak. Oke. Jadi jika ada wartawan yang ingin bertanya lagi, saya nanti bisa kita buka via email, via chat juga bisa ke kita. Nah saya ingin mengingatkan lagi untuk mengisi form yang di Google Form, lalu nanti foto rilis akan kita provide dan kita kirimkan. Jadi nanti foto rilis, press rilis itu akan kami kirimkan via email, termasuk dengan rekaman yang hari ini. Ya. Jadi nanti bisa direview lagi oleh rekan-rekan wartawan. Nanti juga kita akan meminta address alamat wartawan untuk kita kirimkan token of appreciation dari kita. Seperti itu. Oke Pak, terima kasih atas waktunya rekan-rekan wartawan. Ya. Untuk saat hari ini press conference kita sampai hari ini sudah selesai. Jadi nanti untuk ada pertanyaan yang lain bisa langsung ditanyakan ke kami secara langsung. Nanti email akan kami provide di WhatsApp masing-masing. Oke, terima kasih. Terima kasih.
Dan Ya. thank you Pak. Terima kasih Madam. Terima kasih Pak.